Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat nikmat rahmatnya kita semua bisa berkumpul pada sesi kuliah kita kesempatan kali ini dengan mata kuliah Farmasi Klinis dan Komunitas. Ya, ini adalah pertemuan ke-6 kita untuk mata kuliah Farmasi Klinis dan Komunitas. Di pertemuan selanjutnya adalah pertemuan terakhir dan setelah itu nanti kita akan masuk ke ujian akhir semester ya. Topik kita pada hari ini adalah tentang monitoring efek samping obat. Terlebih dahulu Ibu mau mengajak kalian untuk review sejenak mata kuliah kita di pertemuan sebelumnya. Ya, apakah Nanda sekalian masih ingat apa mata kuliah kita sebelumnya? Oh enggak, maksudnya materi kita sebelumnya tentang Tentang drug related problem, Bu. ya DRP atau drug related problem. Nah, analisa DRP kita lakukan kepada pasien di mana saja? Rumah sakit, Bu. Di rumah sakit bisa. Oke, di mana lagi? Puskesmas, Bu. Puskesmas bisa. Di mana lagi? Di apotek, Bu. Di apotik. Mana lagi? Di klinik, Di Bu. klinik, oke. Ya, jadi di semua pelayanan kesehatan itu bisa kita lakukan monitoring efek samping obat. Nah, pertanyaannya, apa itu monitoring efek samping obat? Kapan dikatakan obat itu mengalami efek samping? Ya, akan kita bahas di pertemuan kita kesempatan kali ini. Nah, perlu kita ingat bahwasanya efek samping obat ini adalah merupakan salah satu bagian dari drug related problem. Jadi ini masih ada kaitannya dengan pertemuan kita sebelumnya ya. Nah, untuk monitoring efek samping obat ini kita pantau pada pasien, terutama pasien yang ada di rawat inap misalnya kalau di rumah sakit ya. Sebentar kita lihat selanjutnya. Nih, kita lihat pengertian monitoring efek samping obat terlebih dahulu. Monitoring efek samping obat ini merupakan kegiatan atau pemantauan respon terhadap obat yang tidak dikehendaki. Syaratnya adalah ini terjadi pada dosis lazim. Dosis lazim tahu artinya? Masih ingat dosis lazim itu apa? Kapan dikatakan dosis itu lazim? Kapan dia dikatakan dosisnya itu berlebih? Kapan dikatakan dosisnya itu berkurang? Kalau dosis lazim artinya? Dosis yang takarannya diberikan dalam keadaan biasa, Bu, yang dapat menyembuhkan pada takaran yang seharusnya, Bu. Iya, jadi dosisnya memang dosis yang seharusnya, ya itu dikatakan dosis lazim. Nah, seandainya kejadian efek samping obat ini terjadi pada pasien yang dosisnya berlebih, apakah itu disebut dengan efek samping obat? Tidak, Bu. Tidak, itu dikatakan efek Efek toksik. toksik ya, karena dosisnya enggak lazim, berarti memang ada permasalahan pada dosisnya. Nah, efek samping obat ini banyak macam contohnya. Salah satunya apa? Coba contohkan. Siapa yang bisa? Oh, ini pasien mengalami efek samping obat. Apa contohnya? Contoh efek samping obat. Misalnya nanti kalian lihat pasiennya mengalami ini, gitu. Apa? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa tahu? Yang paling umum gejalanya? Mual, muntah. Apa lagi? Reaksi alergi, ya. Pasien tiba-tiba gatal habis minum obat. Nah, itu merupakan salah satu contoh atau beberapa contoh dari efek samping obat, ya. Nah, apa tujuannya kita lakukan monitoring efek samping obat pada pasien? Yang pertama, kita ingin menemukan efek samping obat sedini mungkin. Tujuannya apa? Sedini mungkin supaya kondisi pasiennya tidak apa? Tidak semakin memburuk, Bu. Ya, tidak semakin buruk, tidak semakin parah. Takutnya justru banyak pasiennya tambah sakit gara-gara efek samping lagi. Ya, tadinya kita ingin menyembuhkan pasien dengan obat, ternyata gara-gara obat malah
si pasiennya mengalami efek yang tidak diinginkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita tujuannya adalah ingin menentukan frekuensi dan insidensi dari efek samping obat. Misal nih, obat merek A itu sudah pasiennya ternyata sudah banyak yang mengalami efek samping. Pasien 1, pasien 2, pasien 3 ternyata mereka juga mengalami efek samping obat. Sehingga nanti ini kita laporkan dan menjadi bahan untuk di pusat untuk mengevaluasi sediaan obat tersebut. Gitu ya. Itu tujuannya yang kedua. Yang ketiga, ya. Slide Ibu tidak berjalan di Oh, nggak tampilan jalan ya? Berarti Iya. yang di slide Manda sekarang apa dong? Masih di slide pertama, Bu. Oh, gitu. Nggak masuk ke tujuan meso ya? Tidak jalan, Bu. Oke, kita coba stop share dulu ya. Oke, kita lihat. Coba ini, gimana? Udah berganti slide-nya? Nah, sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah ke slide tujuan meso? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Kita lanjut ya. Ini tadi yang pertama untuk menemukan efek samping obat, yang kedua menentukan frekuensi angka kejadian dari efek samping, dan yang ketiga adalah untuk mengenal semua faktor yang dapat menimbulkan atau mempengaruhi munculnya efek samping obat. Misalnya, apakah memang angka kejadian itu muncul karena efek samping obat atau justru bukan karena makanan kah atau karena kebiasaan pasien kah atau apa ya, itu tujuan yang ketiga. Oke, kita next. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita melakukan monitoring efek samping obat? Apa tahapannya? Ya, yang pertama kita akan mendeteksi adanya kejadian efek samping obat. Bagaimana cara mendeteksinya? Ada yang tahu nggak? Misal nih kita belum lihat pasiennya, ya di bangsal ya, misalnya pasien di bangsal kita belum lihat nih. Nah, ternyata kita udah bisa nih meramalkan kira-kira efek samping obat yang mungkin terjadi pada pasien ini apa ya. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ada yang bisa tahu? Dari resep yang telah diberikan dokternya, Bu. Oke, dari resep ya atau dari obat, daftar penggunaan obat yang diberikan oleh dokter. Jadi setelah kita melihat daftar obatnya, nanti kita akan lihat efek samping dari obat itu apa. Nah, dari mana kita tahu obat tersebut ada efek samping atau tidak? Apa Dan literaturnya? kalau kita beli obat, biasanya di obatnya ada brosurnya, Bu. Oh, ada brosur ya, bisa. Seandainya di dalam brosur tidak tertera efek samping obat, di mana kita bisa cari sumbernya? Dari buku standar, Bu, kayak contohnya ISO, Bu, Iya, di ISO bisa. Di mana lagi? di MIMS. Di MIMS Bu. bisa ya, di sana tertera efek samping, kontraindikasi, indikasi, dosis, semuanya tertera di situ ya. Tuh. Nah, kemudian kita bisa setelah kita ramalkan baru kita nanti ke pasien. Jadi kita nanti ketika ke pasien kita ada bahan nanya ke pasien, "Oh, ibu nanti ada efek samping, bukan ibu ada efek samping, nanti pasiennya takut ya. Kita nggak boleh bilang ke pasien, ibu ada efek samping ini, jangan. Nanti pasiennya nggak jadi minum obatnya. Apa yang kita komunikasikan? Bagaimana caranya kita bilang ke pasien? Eh, Misalnya, Bu, nanti waktu kita visit, kita Hmm. tanya ke pasiennya Ibu, setelah Ibu mengonsumsi obat, apakah Ibu ada merasakan hal-hal lain seperti mual, Bu? Oh iya, ya. Jadi si pasiennya nggak langsung berasumsi bahwasanya, oh habis minum obat ada efek sampingnya. Kita tanyakan aja, ibu gimana obatnya sudah diminum sudah? Gimana rasanya Bu? Ada perbaikan atau mungkin ibu ada rasa mual atau apa gitu? Oh nggak ada, oke berarti aman obat kita ya. Nah, kalau nih seandainya ada efek samping obat yang dirasakan kira-kira nih seperti alergi, dia komplain misalnya pasiennya, gini Bu, setelah minum obat saya kayaknya gatal-gatal nih di sini, di tangan, di punggung, di apa. Nah, apa yang kita lakukan? Kita udah tahu pasiennya, jangan-jangan ini interaksi obat nih. Nah, apa yang kita lakukan lagi? Siapa yang kita kabari? Atau apa informasi yang kita kabari?
Langsung koordinasikan ke dokternya, Bu. Ya, kita koordinasikan ke dokternya. Bahwasanya, dok, ini pasiennya sepertinya mengalami reaksi alergi. Reaksi alerginya berupa gatal-gatal di bagian tubuh ini. Eh, kalau kita lihat dari efek samping obat, memang ada beberapa pasien yang biasanya mengalami ini. Nah, sebaiknya gimana, dokter? Apakah obatnya kita hentikan dulu kah, dok? Atau kita ganti? Atau mungkin dosisnya dikurangi, dokter? Nanti kita komunikasikan, ya. Oke, itu secara lisan. Seandainya nih kita nggak ketemu sama dokternya, bisa nggak kita sampaikan secara tulisan? Bisa, Bu. Oke, gimana caranya, Bella? Bisa? Melalui CPPT. Iya, kita Di tulis di CPPT, di catatan perkembangan pasien terintegrasi. Ya, di CPPT itu ada tulisan dokter, apoteker, perawat. Nah, tulisan kita sebagai apoteker nanti adalah yang berkaitan dengan penggunaan obat, berkaitan dengan drug related problem. Ada lagi kaitannya dengan pertemuan kita sebelumnya, ya. Nanti kita tuliskan di bagian asesmen bahwasanya pasien mengalami reaksi alergi, gitu ya. Nah, kemudian kita bikin plannya apa? Rencana ke depan untuk pasien ini harus seperti apa? Obatnya dihentikan, dosisnya diganti, atau apa? Nanti kita sarankan di plan. Oke ya? Oke, selanjutnya setelah kita deteksi tadi kita identifikasi nih apa obatnya yang berkaitan dengan efek samping pasien tadi. Nanti kita identifikasi dari sekian banyak obat mana kemungkinan yang menjadi penyebab terjadinya efek samping. Ya, setelah kita identifikasi, selanjutnya kita evaluasi dengan algoritma Naranjo. Pernah dengar algoritma Naranjo? Pernah? Algoritma Naranjo itu merupakan suatu form atau panduan buat kita ya. Jadi tujuannya adalah untuk menilai keparahan dari efek samping obat yang dirasakan pasien. Semakin tinggi nilainya, berarti semakin parah kondisi pasiennya. Ya, nanti kita lihat di akhir bagaimana cara penilaian untuk algoritma Naranjo ya. Nah, setelah ternyata kita nilai nih, ternyata pasiennya memang mengalami efek samping yang cukup berat. Selanjutnya adalah kita bikin di lembar kuning meso, laporan monitoring efek samping obat, dan kemudian nanti kita laporkan ke bagian panitia atau tim komite farmasi dan terapi. Jadi ini di rumah sakit ada tim khusus untuk menangani efek samping obat pasien. Nanti tim tersebut akan melaporkan ke pusat, ke BPOM ya, untuk memberitahukan bahwasanya diduga ada obat yang menyebabkan efek samping pada pasien. Ya, apa tujuannya dilaporkan efek samping obat ini? Siapa yang tahu? supaya tahu, Bu, kalau misalnya obat ini tuh efek sampingnya benar-benar dirasakan oleh pasien yang menggunakan obat tersebut, Bu. Sehingga bisa dipertimbangkan untuk menggunakan obat tersebut pada pasien dengan kondisi-kondisi tertentu yang rentan dengan efek sampingnya, Bu. Ya, selanjutnya nanti tim khusus menangani efek samping obat di pusat menindaklanjuti untuk meninjau kembali obat tersebut, apakah obat tersebut memang masih layak disebarkan di masyarakat atau mungkin obat itu akan ditarik peredarannya dari masyarakat. Itu ya tujuan akhirnya ya. Oke. Nah, ada beberapa tipe atau jenis derajat keparahan dari efek samping obat. Untuk tipe A itu tergantung dosis. Jadi mungkin semakin tinggi dosis yang dipakai pasien, semakin parah efek samping obatnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian tipe B, ini tidak tergantung dengan dosis. Artinya berapapun dosisnya tinggi ataupun rendah, efek samping obatnya tetap sama, tetap dirasakan oleh semua pasien. Ya, itu tipe B. Kalau tipe C, terapi jangka panjang. Jadi si pasien baru merasakan efek samping obatnya ketika sudah lama penggunaan obatnya. Ya. Kemudian ada tipe D, efek yang tertunda. Mungkin sekarang pasien belum merasakan, nanti suatu ketika tiba-tiba dia merasakan efeknya. Ya. Tipe E, withdrawal syndrome. Artinya ini pasien yang tiba-tiba obatnya dihentikan, muncul efek sampingnya. Gitu ya. Itu adalah tipe E. Oke.
Oke, next kita lihat. Nah, ini tadi adalah formulir monitoring efek samping obat, formulir MESO, atau yang disebut juga form kuning, biasanya orang menyebutkan, ya. Berisi tentang data pasien, apa efek samping yang dirasakan pasien, kita tulis di sini, ya. Pas ini data tentang itu apa namanya? Identitas pasien ya yang di atas ini, apakah dia pria, wanita, apakah dia dalam kondisi hamil atau tidak hamil atau tidak tahu. Kemudian penyakit utamanya, diagnosanya apa, pekerjaan pasien apa, kemudian bentuk dari efek samping obatnya apa, kapan dia mengalami, dan apakah si pasien punya riwayat mengalami efek samping obat, kita tuliskan di sini. Nah, di sini adalah data tentang penggunaan obat pasien. Jadi, data yang kita masukkan itu bukan hanya 1 atau 2 obat yang dipakai pasien, tapi juga semua jenis obat yang dipakai pasien selama rawatan. Ya, jangan lupa nanti di bawahnya ada tanda tangan kita sebagai apoteker. Seandainya nanti yang melaporkan dokter boleh. Nanti tanda tangannya berarti tanda tangan dokter. Nah, ini tadi algoritma Naranjo ya. Kita menilai kondisi pasiennya. Kita ajukan pertanyaan atau kita jawab pertanyaan ini untuk menilai seberapa parah efek samping yang muncul. Yang pertama, contoh pertanyaannya adalah, apakah terdapat laporan lengkap tentang reaksi tersebut sebelumnya? Jadi misalnya sebelumnya kamu punya pasien nih, nah ternyata sebelumnya juga pasiennya mengalami ini. Kalau pasien yang lain pernah mengalami, berarti kita kasih poin di sini, +1. Kalau misalnya tidak pernah mengalami ini sebelumnya pasien yang lain, berarti nanti kita kasih di poin tidak. Ya. Begitu seterusnya kita telaah pertanyaannya, nanti di akhir skornya kita jumlahkan. Ya, seperti yang sudah kita bilang tadi sebelumnya, semakin tinggi skornya berarti semakin apa, Alfat? Semakin tinggi skor Naranjonya berarti Semakin parah, Bu. semakin parah efek samping yang dirasakan pasien ya. Semakin harus kita laporkan cepat ya. Oke, ini siapa saja yang boleh melaporkan? Yang pertama, dokter spesialis, dokter gigi, ya, apoteker, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lain. Ya, jadi siapa yang menemukan dia yang melapor. Ya, oke. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai monitoring efek samping obat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh satu pertanyaan? Siapa yang Izin mau bertanya? bertanya, Iya, Ibu. Manda. Ibu, tadi kan ada siapa saja yang boleh melaporkan efek samping obat, Bu. Mhm, Kan tenaga kesehatan, Bu. mhm, Eh, orang gizi di rumah sakit kan termasuk tenaga kesehatan tuh, Bu. mhm. Jadi Manda izin bertanya, Bu, apakah boleh, Bu, dari mereka menyampaikan efek samping obat, eh, eh, menyampaikan efek samping yang dari pasien itu, Bu, kalau pasiennya ada Mhm. terasa efek samping, Bu. Ya, berarti pertama kita harus telaah dulu apa yang menjadi penyebab terjadinya efek atau reaksi alergi pada pasien. Ya, apakah kalau reaksi efek samping obat, jelas obat yang mengakibatkannya, maka dilaporkan oleh yang bersangkutan seperti apoteker, dokter gitu ya. Tapi kalau misalnya pasien nih alergi makanan, berarti kan konteksnya bukan monitoring efek samping obat, melainkan efek samping akibat makanan pasien gitu ya. Berarti yang dilaporkan bukanlah efek obat ya. Mungkin pelaporannya lebih berupa pelaporan reaksi alergi pasien terhadap makanan dan itu bisa dilaporkan di rekam medis. Nanti si orang gizinya akan membuat laporan di CPPT. Jadi kan orang gizi boleh tuh menulis di CPPT. Nah, nanti mereka akan laporkan di sana sesuai dengan apa SOAP-nya mereka. Nah, kalau yang kita laporkan menggunakan form kuning berarti itu adalah yang berkaitan dengan penggunaan obat. Ya.
Oke, Manda jelas bedanya ya. Yang satu obat, yang satu tadi kasus yang Manda jelaskan berarti makanan atau reaksi alergi pasien akibat makanan. Oke, Terima kasih, Bu. ya. Ada lagi yang mau bertanya? Udah oke ya? Bella, Alfa? Oke, nggak ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak perkuliahan Ibu ya. Jangan lupa nanti persiapkan dirinya untuk persiapan ujian akhir semester ya. Setelah pertemuan terakhir kita di minggu depan. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya.